Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk ke mata pelajaran akidah akhlak. Materi yang pertama akan kita bahas adalah tentang khusyuk dalam beribadah. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, khusyuk ketika sholat. Nah, materi kali ini kita akan secara tuntas, secara rinci membahas tentang khusyuk. Khusyuk dalam beribadah. Yakni khusyuk secara bahasa adalah merendah diri di hadapan Allah. Kemudian tunduk mengakui bahwa kita adalah hamba Allah yang harus menaati perintah-perintah Allah. Kemudian yang terakhir ada as-sukun, tenang. Khusyuk itu tenang, damai, dan terkontrol. Lebih luas lagi, ketika khusyuk dibahas secara istilah, yaitu melaksanakan sholat dengan merasakan kehadiran Allah, sehingga hati dan jiwa kita merasa tenang dan tentram. Di sini ada khusyuk yang terbagi menjadi dua. Ada khusyuk iman dan ada khusyuk nifak. Apa perbedaan di antara kedua khusyuk ini? Ternyata jika khusyuk iman itu antara tubuh, hati, dan pikiran itu selaras, sama-sama fokus mengingat Allah. Ketika ada orang yang sholatnya khusyuk, itu terlihat dari gerak tubuhnya yang tenang. Kemudian hati dan pikirannya juga benar-benar terfokus hanya mengingat Allah. Kebalikannya dengan khusyuk nifak. Kalau khusyuk nifak itu hanya tubuhnya yang terlihat seperti orang yang khusyuk, tapi ternyata hati dan pikirannya sama sekali tidak tertuju mengingat Allah. Jadi kalau khusyuk nifak itu diibaratkan ada orang yang sholat subuh yang biasanya hanya 5 menit, dia sholat subuh sampai 10 menit. Gerakannya lambat, bacaannya pelan-pelan, tapi ternyata hati dan pikirannya kemana-mana, memikirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, inilah khusyuk nifak, yang bisa juga dibilang dengan pura-pura khusyuk. Semoga kita terlindung ya dari khusyuk nifak. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang termasuk dalam khusyuk iman. Nah, ternyata dalam Al-Quran, kata khusyuk itu diulang sebanyak 17 kali. Salah satunya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Secara luas, ayat ini menjelaskan bahwa jika kita ingin selamat dalam hidup kita, maka jadikan sikap sabar dan sholat sebagai penolong kita. Tetapi ditegaskan pada kata selanjutnya, yaitu wa innaha lakabiratun. Tetapi sikap sabar dan sholat itu sangat sulit, sangat berat. Nah, selanjutnya illa 'alal khashi'in. Meskipun sabar dan sholat itu sangat berat, tetapi ternyata dua hal ini sangat ringan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya jumhur ulama itu sepakat bahwa khusyuk dalam sholat atau khusyuk dalam beribadah itu hukumnya wajib. Maka umat Islam yang sholatnya tidak khusyuk, maka bisa dibilang dengan sholatnya sia-sia. Karena yang sholat hanya tubuhnya saja. Sedangkan yang diperlukan dalam sholat adalah dihadirkannya hati untuk mengingat Allah, seakan-akan berinteraksi dengan Allah. Nah, ini perlu khusyuk dalam sholat. Setelah kita mengetahui pengertian dari khusyuk,
kita harus tahu bagaimana cara-cara kita agar kita bisa khusyuk sholatnya. Cara termanjur yang pertama adalah dengan mengontrol pikiran. Karena pikiran ini yang paling utama mendominasi ketika kita sholat. Orang yang tidak bisa mengontrol pikirannya, contohnya ketika baru saja takbir, Allahu Akbar, langsung ingat hal-hal yang tidak penting. Misalnya, aduh, sebel banget deh. Tadi main game Mobile Legends kalah. Udah buruan sholatnya. Habis ini mau main game lagi. Mau aku menangin, gak mau kalah lagi. Nah ini. Tapi kalau kita memerangi pikiran-pikiran yang seperti ini, memerangi pikiran yang tidak penting, kita bisa khusyuk. Setelah kita mengontrol pikiran, kita bisa mengambil langkah selanjutnya, yaitu memahami apa yang diucapkan ketika sholat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan ayat tersebut, terbayang dalam pikiran kita makna dari ayat tersebut. Oh, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itu dilakukan sampai selesai sholat, sampai mengucapkan salam. Nah, insya Allah cara ini akan membuat kita khusyuk sholatnya dan terjaga dari pikiran-pikiran yang tidak penting ketika sholat. Karena pikiran kita gunakan untuk mengartikan setiap kata yang kita baca. Tapi jika memang itu terlalu berat, kita kan bukan orang Arab. Untuk mengartikan setiap bahasa Arab itu sangat sulit. Ada cara yang ketiga yang manjur, yaitu dengan membayangkan tulisan Arab yang kita ucapkan. Contoh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika kita mengucapkan itu, terbayang tulisan Arabnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, insya Allah cara ini juga bisa menjaga pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak perlu. Karena pikiran kita gunakan untuk membayangkan tulisan-tulisan Arab yang kita ucapkan. Makanya, kalau kita ingin sholat kita khusyuk, jangan banyak bergerak dan jangan terburu-buru. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, jika kita ingin sholat kita khusyuk, maka tanamkan dalam hati kita bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Andaikan ya, kita ada yang ngasih tahu, habis sholat ini kamu mati, ini sholat terakhir kamu. Dijamin, kita pasti akan sholat dengan sekhusyuk mungkin, sebaik mungkin. Karena kita tahu ini sholat terakhir kita dan kita akan mati. Makanya kita tidak tahu usia kita sampai kapan, maka barangkali ini adalah sholat terakhir kita. Nah, ternyata tingkatan khusyuk itu sangat banyak. Ada orang yang sholatnya saking khusyuknya dia sampai hati itu gemetar. Mungkin karena memahami maknanya. Mungkin yang dia baca adalah tentang ayat siksa kubur, tentang kiamat, sampai hatinya gemetar. Sampai saking khusyuknya ada yang sambil menangis. Menangis, entah itu karena ingat dosa, entah itu karena bersyukur, entah itu karena sedang mendapatkan cobaan. Tapi itulah, khusyuk itu bisa memberikan efek seperti itu. Gemetaran hatinya dan juga bisa menangis. Dan masih banyak lagi tingkatan khusyuk yang lain. Di sini sudah jelas ya, orang yang sholatnya khusyuk pasti memiliki keutamaan yang sangat berbeda dengan orang yang sholatnya tidak khusyuk. Dari segi pahala pun, orang yang sholatnya khusyuk dengan orang yang tidak khusyuk sangat jauh berbeda pahalanya. Makanya orang-orang yang khusyuk itu sangat beruntung. Dan ternyata kita bisa mendapatkan keutamaan itu jika kita berusaha melakukan cara-cara yang sebelumnya tadi saya jelaskan.
Orang yang khusyuk itu memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh orang yang sholatnya tidak khusyuk. Salah satunya adalah takut kepada Allah. Bahkan saking takutnya kepada Allah, setiap dia akan melakukan kesalahan, dia menangis karena takut kepada Allah. Dan orang-orang yang khusyuk itu sholatnya tidak akan pernah meninggalkan sholat. Karena dia sudah terikat dengan Allah, dia sudah takut kepada Allah. Nah, ternyata khusyuk itu adalah pemberian dari Allah. Allah memilih orang-orang tertentu yang diberikan kekhusyuan ketika sholat. Memang, barangkali kita sering lagi sholat lupa. Ini rokaat keberapa ya? Ini rokaat kedua atau rokaat ketiga ya? Nah ini, yang memang Allah itu memberikan kekhusyuan ini ke orang-orang tertentu. Tapi yang hebat adalah ketika kita selalu berusaha untuk memerangi ketidakkhusyuan itu. Jadi ketika kita hendak sholat, kita niatkan, kita berdoa agar kita terhindar dari ketidakkhusyuan ketika sholat. Nah, ini materi yang sekiranya bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan cermat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.